Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Galatia 3:28. Mari kita baca bersama-sama. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus. Karena kita semua adalah satu di dalam apa, saudara-saudara? Ya, saudara, ini berbicara tentang gereja itu tidak mengenal kasta. Saudara, kalau di pelajaran kita sekolah dulu ada kasta. Ada kasta yang paling rendah itu kasta apa? Kasta sudra. Kasta sudra itu, kalau saya kasta sudra, Pak Karton atau Pak lewat, saya nggak boleh menyapa. Dihukum, lu bayangkan. Kasta sudra itu serendah itu. Nah, tapi hari ini kita mendengarkan bahwa gereja tidak mengenal kasta. Tidak ada perlakuan khusus buat setiap pribadi. Sama. Baik itu mengenai bangsa, tidak ada perbedaan bangsa A lebih mendekati Tuhan, lebih. Nah, tidak ada. Tidak ada suku, tidak ada kedudukan atau status sosial, gender, laki-laki perempuan. Saudara-saudara masih bisa rasakan saat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam mendekati Tuhan itu masih ada pilah-pilahnya. Saudara tidak akan pernah menjumpai di gereja tertentu yang khotbah itu perempuan. Saudara tidak akan mendengar suara panggilan Tuhan dengan suara perempuan. Pernah? Dari suara yang di atas itu perempuan tidak pernah. Karena memang ada beberapa yang membatasi untuk datang kepada Tuhan, masih ada sekat-sekatnya. Dan hari ini kita mendengarkan bahwa semua satu, semua sama di dalam Kristus Yesus. Nanti kita akan mendengarkan penjelasan itu dari jemaat mula-mula yang mengajarkan kebenaran itu untuk kita. Amin. Sudah kita sampai dengan jemaat 237. Hallelujah.
dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tertulis di situ, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdiri. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan terlebih dahulu, kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Bapa. Terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu, karena penyertaan Tuhan sungguh nyata bagi hidup kami. Ini terbukti Bapa, kami boleh sampai di dalam rumah ibadah ini, bertemu dengan saudara-saudara kami penuh dengan sukacita untuk memenuhi panggilan-Mu, membangun ibadah pada pagi hari ini. Bapa, jika kami telah memuji nama Engkau, biarlah pujian yang kami haturkan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan di tempat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, sehingga kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu dengan baik dan benar, sehingga firman itu boleh menjadi pedoman bagi kami di dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, kami juga menyerahkan Bapak Sumu yang telah Tuhan pilih untuk melayani sabda firman-Mu pada pagi hari ini. Kami yakin bukan beliau yang akan menghantarkan sabda firman-Mu, tetapi Engkau sendiri yang akan berfirman. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 yang demikian bunyi firman Tuhan dengan perikop cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Jemaat silakan duduk. Berbahagialah kita setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan terus berusaha melakukan dalam setiap hidupnya. Saudara-saudara, mari kita sambut dengan satu pujian, Tuhan Aku Rindu, yang tadi bersama-sama dibawakan bersama Pak Katon di depan. Saudara-saudara bisa ikuti pujian ini. Tuhan
surga, seringkali ketika kami merenungkan firman-Mu, kami hanya membawa tubuh kami. Pikiran kami masih entah kemana. Dan ketika pewartaan itu selesai, kami tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan, tolonglah untuk beberapa waktu, beberapa menit ini, biarlah pikiran hati kami terarah ke altar-Mu. Biarlah firman-Mu mengurapi setiap kami sebagai dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu, menjadikan kami anak-anak yang tumbuh di dalam firman. Terima kasih untuk Allah, firman yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom. Bapak Ibu, minggu ini adalah penutupan Gospel. Siapa yang belum tahu Gospel apa singkatannya? Kesaksian dan pelayanan. Hidup kekristenan kita itu nggak pernah bisa dilepaskan dari itu. Kalau gereja diputus dari kesaksiannya dan pelayanannya, sudah sama dengan kehidupan dunia ini. Ya, saudara-saudara, salah satu bentuk yang kemarin dilakukan adalah berkunjung ke, siapa yang dikunjungi kemarin? Mas Toto. Nah, ya. Itu bentuk kecil sekali dari cara gereja untuk mewujudkan bagaimana kesaksian gereja itu, bagaimana gereja itu bersekutu dengan umatnya. Kalau dibandingkan dengan bacaan kita gereja mula-mula, sangat jauh sekali. Nanti kita akan pelajari di sana. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentu Bapak Ibu tidak asing lagi dan sudah sangat familiar dengan moto gereja kita. Patung Bilang kan? Nyawiji. Kota kita juga sama ya, motonya Nganjuk Nyawiji. Itu dari kata dasar siji, satu. Patung Hilangkan Nyawiji berarti apa ya? Persekutuan yang menyatu. Jadi gerejanya menyatu dengan warganya, nggak ada sekat-sekat lagi. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi satu GKJW itu? Teologinya satu, sama-sama aliran Protestan. Model ibadahnya sama. Yang agak sedikit berbeda dan penuh variatif itu gereja ini. Gereja Parujaya ini menyenangkan. Jadi GKJW plus, ya. Jangan hanya diganti karismatik loh ya. Banyak yang sering bercanda gereja karismatik Jawa. Ya. Nah, saudara, budaya juga sama. Jadi kalau GKJW Patung Hilangkan Nyawiji, selain teologinya sama-sama aliran Protestan, budayanya sama. Jawa banyak ini bukan berbicara bahwa GKJW itu hanya untuk satu golongan suku saja, tidak tentu. Tapi karena sejarahnya dulu bapak-bapak gereja kita yang memberikan memang orang-orang Jawa. Jadi jangan kaget kalau ternyata saya yang berdiri di sini ketika kita bergereja jauh di ujung Malang Selatan sana akan ketemu dengan loh negara-negara ini ternyata masih saudaranya. Nah, jangan kaget seperti itu karena dulu dari leluhur kita yang memberikan itu Jawa. Jadi walaupun namanya Gereja Kristen Jawa dari Wetan, tapi semua suku bangsa bisa masuk. Demikian juga dengan manajemennya. Bapak Ibu kalau mengumpulkan persembahan, tidak semua persembahan untuk gereja di sini. Itu dikumpulkan di Nganjuk, dikumpulkan lagi di Sinode di Malang sana. Dari satu persekutuan. Semangat kasihnya juga sama. Kalau ada GKJW di Malang Selatan contohnya, yang tempoh hari kena musibah, GKJW se-Jawa Timur, seluruh GKJW ikut merasakan, ikut menyumbang. Jadi saudara-saudara, saya yakin Bapak Ibu Saudara bergereja dengan cara seperti ini itu baik. Baik membuat cara bergereja dengan kebersamaan seperti itu.
Nah, karena menurut kita itu baik, jadi gereja yang sana ikut merasakan apa yang dirasakan, kira-kira atau itu sebagai doa kita ya, kalau gereja ini mau berdiri nanti sebagai jemaat, semoga itu juga menjadi bagian dari gereja GKJW seluruhnya, bahwa ayo berdiri, ayo undang, terutama yang ada di sini ya, kita sudah sepakat untuk menjadi jemaat baru. Nah, Bapak Ibu, kira-kira dengan bergereja seperti ini bisa runtuh nggak spiritnya kalau kita tidak pertahankan? Bisa ya, benar ya, saya nggak keliru ya. Kalau kita nggak, apa ya orang Jawa, kita uri-uri, selalu kita pelihara, kebersamaan yang nyawiji itu hanya akan tinggal slogan saja, benar ya. Jadi perlu memang dibangun. Jadi sudah di depan saya katakan cara membangunnya ya betul dari ingat ke Mas Toto, ke yang lain, itu bagian dari yang kecil. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita kagum dengan jemaat mula-mula yang tadi dibacakan. Banyak jiwa yang diselamatkan bukan tiap bulan, bukan tiap minggu, tapi tiap hari. Saya bisa bayangkan gereja di Warujaya ini jika setiap hari ada baptisan gitu, luar biasa ya. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap hari, bukan tiap minggu, bukan tiap bulan. Kalau GKJW kita sekarang kondisinya tiap apa? Tiap tahun. Yang diselamatkan jadi baptis kan bukan tiap minggu, bukan tiap bulan. Ini gereja mula-mula ini Tuhan berkati dengan jemaat baru tiap hari. Saudara-saudara, kuncinya adalah mereka, dituliskan di situ tadi, disukai semua orang. Bagaimana mereka disukai semua orang? Apa yang mereka lakukan? Padahal Alkitab mencatat bahwa jemaat mula-mula ini jemaat yang adem ayem atau jemaat yang teraniaya. Yang mula-mula ini jemaat yang teraniaya, Bapak Ibu. Jemaat yang tumbuh dalam situasi yang sulit, tumbuh dalam situasi yang penuh aniaya, dikejar-kejar, diancam, ditekan. Bapak Ibu masih ingat ceritanya Stefanus di Alkitab? Stefanus itu mati karena sakit atau mati karena apa? Saya benar-benar itu masih ingat. Dirajam itu kalau saya masih kecil dulu, karena masih kecil ya, dirajam, nggak ada penjelasan dari gereja dan orang tua saya, tak kira dirajam itu dirajam, bukan dirajam, ya dirajam. Dirajam, apa Bu dirajam itu? Yes, dilempari batu sampai mati. Stefanus itu mempertahankan imannya dalam lingkung gereja mula-mula, gereja awal itu harus kehilangan nyawanya, dilempari batu sampai mati. Sesulit itu loh kehidupan jemaat mula-mula. Jadi kita jadi agak heran kalau Mbak Sus tadi baca ayat yang ke-47, karena dalam situasi yang sulit seperti itu kok mereka disukai semua orang. Mari kita cari Bapak Ibu, apa yang membuat mereka disukai semua orang. Kita cari tahu seperti apa gaya hidup jemaat mula-mula ini. Ayat 42, saya tolong dibacakan sekali lagi. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, saudara, ada 4 hal yang mereka lakukan. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, aktif dalam persekutuan. Yang ketiga,
memecahkan roti. Yang keempat, tekun. Mari kita belajar 4 hal penting ini di pagi hari ini. Yang pertama, aktif dalam pengajaran. Rasul-rasul artinya umat yang suka mendalami firman Tuhan. Kalau di gereja kita ini himbauannya, ayo kita sergap baca Alkitab, sergap baca Alkitab, baca aja. Tapi ini enggak, saudara-saudara. Aktif dalam pengajaran rasul-rasul berarti umat yang suka mendalami firman Tuhan, suka mendiskusikan isi kitab suci, suka sharing dengan teman-teman segereja tentang hal-hal rohani, selalu ingin mencari tahu kehendak Allah dari pengajaran firman Tuhan. Jadi tidak sekedar rajin baca Alkitab. Kalau saya lagi baca gitu, besok ketemu dengan Mas Ardi, Mas, aku kemarin dapat berkat firman Tuhan tentang seperti ini. Lalu Yesus memberikan tenaga dan kuasa, karena aku baru baca kemarin dari Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memberikan tenaga dan kuasa kepada murid-muridnya untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Ceritanya Mas Ardi, Dewi itu gak usah kemana-mana. Yesus memberikan tenaga, power. Mengusir setan kok ada itu uang ya Mas? Yesus sih saudara-saudara semakin menguatkan seperti itu. Kalau kita ada orang kesurupan kok manggil orang ya? Kalau rumah kita ada drunya, menurut mereka kok justru kita pergi. Padahal Tuhan katakan di Lukas 9 ayat 1, maka Yesus berikan tenaga, power kepada murid-muridnya untuk menguasai. Jadi setan-setan di bawah otoritas kita untuk menguasai dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Kenapa ya kita warganya kalau sakit sedikit aja udah bingung cari doa ke sana-sana. Kalau doanya di gereja terus no problem lah. Tapi kadang-kadang doanya di lain tempat. Nah, saudara-saudara, kita seringkan seperti itu. Jadi ternyata kita punya tenaga dan kuasa, kita sudah ada. Saudara-saudara, itu perlunya kenapa kita tidak sekedar membaca Alkitab, tetapi memperbincangkan terus-menerus, diobrol ke karo koncone saling menguatkan. Jadi saudara-saudara, jemaat ulama sudah punya model semangat iman seperti itu. Karena terus mau belajar, bergumul terus-menerus dengan pengajaran para rasul, itu ada dampaknya Bapak Ibu Saudara. Orang yang bergaul karib dengan firman Tuhan, dia hampir mendekati ke arah pribadi Tuhan. Pasti kalau saudara-saudara nonton YouTube terus-menerus yang ditonton tentang setan, kita akan kagum dengan kekuatan setan. Benar nggak? Iyalah, ada korelasinya kok apa yang kita sering gumul itu. Kalau kita sering bergaul dengan hal-hal buruk, kita cenderung ke sana. Nah, saudara-saudara, hari ini Tuhan mengajarkan kita bahwa jemaat mula-mula sudah memiliki semangat iman seperti itu. Mereka saling memuridkan, saling membagikan perubahan yang sudah mereka alami setelah mengenal Kristus. Diobrolkan, saling berbagi. Nah, itu akan membuat orang lain termotivasi, Bapak Ibu, untuk juga meninggalkan hidup lamanya. Bagaimana dengan kita saat ini sebagai warga gereja modern? Masihkah kita antusias di dalam pengajaran firman Tuhan? Karena sekarang dengan dulu sudah sangat berbeda. Kalau dulu gandanya nggak banyak ya Bapak Ibu ya. Sekarang itu iblisnya di tangan kita masing-masing. Kalau dulu kita bilang setan, orangnya ketentuan, saya gitu ngalor itu bisa kita buka Alkitab loh, yang keluar itu bisa lain-lain. Kalau kita tertarik yang lain itu bisa salurannya orang kata karuan. Bener apa enggak? Ya. Sedahsyat itu sekarang. Jadi sekarang kalau nuturin, nak kamu jangan lihat gambar-gambar porno Allah sekaliso. Gambar itu dipegang di tangannya masing-masing. Jadi bagaimana kita berubah mendidik mereka? Caranya yang
memberikan pengajaran kepada mereka tentang rohani yang jauh lebih kuat, sehingga ketika mereka mendapatkan dua pilihan gambar itu, dia nggak memilih ke kiri, dia tetap Yohanes 3 ayat 13 apa sini buka belas waktu dreng itu tolse kasih tahu Yohanes. Ya benar ya Bapak Ibu. Saudara-saudara, kedalaman respon kita dalam pengajaran Tuhan menentukan gaya hidup kita dalam gereja maupun di masyarakat. Yang kedua, Bapak Ibu, dituliskan di situ bersekutu. Dalam bahasa Yunani bersekutu itu koinonia. Koinonia itu dalam artian yang lain koinos atau sifatnya koinoneo. Yang di situ tidak hanya ada berkumpul, bersekutu itu kan kita pahami berkumpul, kumpul-kumpul itu bersekutu. Ternyata di dalam teks aslinya bersekutu itu koinonia itu mengandung unsur yang satu berbagi, yang kedua mengambil bagian, yang ketiga merasakan kehadiran, yang keempat ikut bertanggung jawab. Saya tidak sengaja tadi ngobrol di belakang, ternyata para penatua di sini sudah memainkan ini sebagai bentuk persekutuan. Ini ada kotak persembahan untuk pembangunan, kan begitu ya tadi ya. Apa bu kotak air pembangunan? Oh ya buat beli ini nanti moga-moga itu segera terkumpul dan semakin banyak yang kita bisa beli tanah yang harganya lebih setengah miliar. Larang ya Bapak Ibu, kandung orang yang beli duit itu gak larang. Saya kita nggak termasuk pada level yang setengah miliar tadi ya. Belum, bukan tidak. Belum. Saatnya nanti kita akan buat heran begitu Pak. Ya, saudara-saudara, kalau berbagi sudah jelas. Kalau mengambil bagian itu tadi ya. Kita ikut mengambil bagian, tanggung jawab, ikut bertanggung jawab bagaimana gereja ini nanti bisa semakin besar. Jadi saudara-saudara, bersekutu itu berarti mengandung berbagi, mengandung ambil bagian, merasakan kehadiran, ikut bertanggung jawab. Bersekutu bukan cuma duduk rame-rame menyanyikan puji-pujian. Nah, isinya yang benar di dalam teksnya itu. Bersekutu itu ketika ada yang susah, persekutuan ikut susah, ikut merasakan. Kalau ada yang jatuh, semua bergumul dan bersama-sama ikut mengangkat. Ayo, tidak bangkit lagi. Itu persekutuan yang sebenarnya. Nah, saudara-saudara, gereja mula-mula merasakan saling memiliki, satu susah, semua susah. Itulah yang menarik perhatian semua orang. Galatia 3 ayat 28 yang awal tadi kita baca. Tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini ciri khas persekutuan atau ciri khas bersekutunya gereja mula-mula. Dan ini bertentangan dengan budaya dan aturan saat itu. Jadi saat itu laki-laki dan perempuan duduk bersama di gereja, nggak boleh, harus bisa. Terus hamba, kalau kita baca Alkitab ada masuk rumah harus mencuci kaki, itu bagiannya hamba. Itu nggak boleh duduk bareng dengan imam, itu nggak boleh. Aturannya seketat itu. Nah, tapi gereja membuat duduk setara. Tidak ada lagi tuan, tidak ada lagi hamba. Yang duduk yang satu hamba di lantai, yang tuan di atas. Tuan maupun budak setara duduk bareng. Itu loh yang dilakukan gereja mula-mula. Yahudi dan Yunani tidak bisa bertemu karena Yahudi merasa mereka yang paling punya surga karena keturunan Abraham. Yunani merasa yang paling punya negara karena mereka penjajah. Nah, saudara-saudara, tapi mereka duduk bareng bersama. Bapak Ibu saudara bisa bayangkan, orang luar bisa melihat, kok bisa begitu ya gereja itu ya.
Akhirnya gereja dengan sikap yang seperti itulah yang disenangi banyak orang. Saudara-saudara, gereja yang bersekutu adalah gereja yang berhasil menerima kekurangan maupun kelebihan orang lain. Jadi mari kita hayati bersama di gereja ini agar kita bisa membuat talenta yang paling kita anggap lemah pun bisa melakukan sesuatu untuk gereja. Semua setara di hadapan Tuhan. Gereja seperti inilah yang sekali lagi disukai semua orang. Yang ketiga, memecahkan roti. Setelah bersekutu mereka membuat jadwal. Jadi memecahkan roti itu artinya Bapak Ibu, misalnya saya ke Pak Adi, dulu itu gereja mula-mula nggak langsung terbuka nih. Hari ini wow, diburu sama orang-orang, bisik-bisik, besok ngumpul lah di sana. Minggunya lagi di sana bisik-bisik, minggu berikutnya kemana? Rumahnya Pri, nggak bisa ngomong. Wah, terus gereja dulu itu seperti sembunyi-sembunyi. Gereja lama, tapi semangatnya seperti itu, saudara-saudara. Nah, kegiatan memecah-mecahkan roti dan menjamu orang lain di rumah kita itu menempatkan kita sebagai pelayan atau sebagai tuan. Misalnya saya mengundang khusus ke tempat saya, khusus saya mau kue dan apa aku mau kue dan. Nah, aku jadi apa? Dan tuan rumah dari pelayan, tuan rumah yang seharusnya itu menjadi imam, tapi saya bisa merendahkan diri dan harus menjadi pelayan. Bapak Ibu, gereja yang disukai banyak orang itu gereja yang kira-kira jadi tuan atau jadi pelayan? Jadi pelayan. Saudara mendatang ke tetangga sebelah, ada acara gereja Bu, ini sudah dimasakan sama ibu tadi, dikasihkan. Oh, itu akan dieleng-eleng seumur hidup ya. Daripada kita, Bu, sudah pernah baca Matius. Apa Bu Matius? Oh, enggak salah kan yang kita sudah baca Matius. Tetapi pelayanan kita yang akan dirasakan setiap orang. Jadi seorang pelayan atau diakonos, kita mengenalnya sebagai di sini apa? Diaken. Itu melayani, memecah-mecahkan roti dan memberi makan orang lain adalah kesediaan tuan rumah untuk menghamba, melayani mereka yang hadir, melayani setiap orang. Padahal itu seharusnya tugas hamba, bukan tugas tuan rumah. Tetapi gereja yang disukai semua orang adalah gereja yang mau merendah untuk melayani. Amin. Saudara, mari kita berjanji kepada setiap kita masing-masing melayani. Yang keempat, yang terakhir, tekun berdoa. Saya tidak perlu jelaskan panjang lebar. Tekun berdoa ini bagian dari hidup kita setiap hari ya. Jelas membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi dekat. Itulah cara kita membangun relasi dengan Tuhan, dengan berdoa. Juga membuat kita bisa mengalami kuasa mukjizat. Masih mengimani bahwa doa akan membuat kuasa mukjizat? Nah, saudara-saudara, ketika kita berdoa itu yang bekerja bukan kita sebetulnya. Siapa? Nah, ketika kita berdoa, setiap kita diharapkan di dalam hidup kita, doa menjadi bagian nafas hidup kita. Batas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat
setiap doa yang kita lakukan bukan kita lagi yang bekerja, tetapi Allah yang bekerja. Saudara-saudara, mari kita teladani jemaat membangun, bergereja dengan hati yang selalu rindu dan terbuka pada pengajaran-pengajaran Tuhan, bersekutu dengan makna yang benar, bersedia dalam posisi rendah untuk saling melayani, tekun dalam doa dan saling mendoakan. Saudara-saudara, mari kita terus berupaya untuk selalu menjadi berkat rohani, berkat jasmani bagi semua orang, dan itu akan menarik banyak orang untuk mengenal Kristus Yesus. Amin.
kasih untuk pengajaran-Mu pagi ini melalui jemaat mula-mula. Tolonglah kami agar bisa meneladani gaya hidup bergereja mereka di tengah-tengah pengaruh zaman saat ini. Ajar kami untuk terus bersyukur setiap waktu menikmati pemeliharaan yang agung dan sempurna. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sakit berikan kesembuhan, yang terbeban berat apapun masalahnya, yang sedang dihadapinya Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Yang menjauh dari Tuhan dan persekutuan, panggillah kembali dengan kuasa untuk datang di dalam kerinduan bersekutu bersama-sama dengan umat-Mu di sini. Mereka yang merindukan pasangan hidup, merindukan anak, membutuhkan pekerjaan serta terobosan-terobosan baru di dalam usahanya, tolonglah mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta beserta keluarga, penantu dan juga seluruh umat Tuhan di Pepadan Luar Jaya yang diberikan limpahan berkat, hikmat, rahmat, dan kekuatan yang selalu baru dalam melewati hari-hari kemudian Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan bangsa dan negara kami, limpahkanlah kemakmuran serta damai sejahtera mulai dari pusat sampai di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu pada hari ini makan kami yang suci. Dan ampunilah kami yang salah kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang memberi kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari persembahan ini kita iringi dengan memuji hidup jemaat 370 bait pertama sampai selesai. Di lembar
kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang selalu memelihara hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Hingga saat ini kami bisa berkumpul bersama Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, Engkau sudah memberkati hidup kami masing-masing, berkecukupan Tuhan dalam hidup kami. Di pagi hari yang indah Tuhan, kami mengambil sebagian dari berkat Tuhan, kumpulkan bersama Tuhan. Sucikan dan kuduskan ya Tuhan persembahan ini, sehingga persembahan ini berguna untuk pelebaran kerajaan Tuhan, khususnya di Kebadan Baru Saya. Bagi hamba-Mu ya Tuhan yang mengelola persembahan, kiranya Kau tuntun dengan roh yang kudus, sehingga apa yang dilakukan Tuhan semuanya seturut dengan kehendak. Ajarilah ya Tuhan, kami mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk persembahan yang itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Saat ini